Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Agustina dari kelas PGSD 6C STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 3 mata kuliah simulasi pembelajaran. Baiklah, memasuki bab 1 yang pertama yang judulnya konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang pertama ada hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching itu berarti mendidik atau mengajar. Jadi, micro teaching itu dapat disimpulkan adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuannya untuk memfasilitasi para calon guru dalam mempelajari, mempraktekkan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keterampilan mengajar. Sedangkan manfaatnya itu dapat dibagi menjadi tiga. Manfaat bagi mahasiswa atau calon guru itu dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru. Nah, para guru itu baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya yang telah dimilikinya sejak awal. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor. Itu dapat manfaatnya itu dapat memperoleh data yang objektif dengan tingkat kemampuan para calon guru maupun guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntutan profesinya. Terus ada karakteristik pembelajaran mikro. Yang keempat ada prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip pembelajaran mikro secara umum dan prinsip pembelajaran mikro secara khusus. Pembelajaran mikro secara umum itu sendiri adalah ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap kegiatan pembelajaran. Yang secara khususnya yaitu yang berlaku sesuai dengan karakteristik model atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Lalu prinsip pembelajaran mikro itu dapat disimpulkan suatu ketentuan atau kaidah atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro itu sendiri. Jadi maka ketika aturan itu telah ditaati, maka akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro. Begitu. Nah, lanjut bab kedua. Untuk bab keduanya itu ada metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran itu mencakup yang pertama ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknik kurikulum 2013 SD atau sekolah dasar tahun 2013 halaman 9, itu pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan menjadi dua. Yang pertama, tematik terpadu dan yang kedua pendekatan saintifik. Nah, tematik terpadu itu sendiri yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema, sedangkan yang pendekatan saintifik itu adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah, yaitu yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada mengumpulkan informasi, yang keempat ada mengasosiasi, dan yang kelima ada mengkomunikasikannya. Terus ada landasan filosofis kurikulum 2013. Itu ialah pentingnya rumusan yang dapat dari hasil berpikir secara mendalam, analisis logis sistematis dalam merencanakan atau melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum, baik dalam bentuk
kurikulum sebagai rencana atau tertulis. Yang kedua ada kurikulum landasan yuridis tahun 2013. Itu adalah Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, membicarakan tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar nasional, standar nasional pendidikan. Dan peraturan Menteri Pendidikan nomor 23 tahun 2006 itu tentang standar kompetensi lulusan dan peraturan materi pendidikan nasional sedangkan nomor 22 tahun 2006 itu membahas tentang standar isi. Lalu ada dasar pemikiran. Dasar pemikiran itu suatu keberhasilan yang ditentukan oleh pemahaman atau kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran, dan keuletan para guru SD dalam hal menerapkan strategi pembelajaran yang sudah dirancang atau seperti RPP. Lalu ada yang kedua ada penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD atau sekolah dasar mengacu pada buku panduan tematik buat guru dan siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu juga jadwal pembelajarannya juga sudah dibuat oleh guru. Gitu. Jadi ada yang pertama itu ada pengaturan jadwal pembelajaran itu perlu dibuat sesuai waktu dan tema yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Lalu bahasan yang terakhir yaitu bab 3, itu ada keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Yang pertama ada keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran itu adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan pembukaan ini yaitu kegiatan yang mengawali sesuatu proses belajar itu sebelum memasuki kegiatan inti atau kegiatan pokok atau inti pembelajaran yang akan dibahas oleh guru. Lalu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini itu adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan kecil atau gangguan besar atau gangguan besar yang berkelanjutan gitu. Terus itu menurut Zainal Asri tahun 2011 halaman 72. Terdapat unsur-unsur penting dalam membimbing kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada proses mengelola lingkungan. Yang kedua itu ada interaksi antara siswa dan lingkungan. Yang ketiga ada mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada keterampilan menggunakan media atau alat. Keterampilan menggunakan media atau alat ini itu guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas yang menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berjalan dan menciptakan emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan itu dengan menggunakan alat dan media ini dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas gitu. Jadi dapat disimpulkan media pembelajaran ini adalah sarana pembelajaran yang dilakukan sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Contoh media atau alat
pembelajaran itu yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, dan yang ketiga ada media audio visual. Lalu yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini adalah suatu proses penyajian informasi secara lisan dengan sistematis untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara suatu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Jadi misalnya itu merumuskan definisi yang dari contoh kontekstual, mengaitkan suatu konsep dengan pengetahuan yang belum pernah diketahui, dan masih banyak lagi. Lalu ada keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya ini itu adalah suatu kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan, untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicaranya, gitu. Baiklah, cukup sekian materi dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.